Santapan Harian Senin 21 Agustus 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 1 Tawarik pasalnya yang ke-21, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-17. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tangan-Mu telah menjadikan kami dan membentuk kami. Berilah kami pengertian agar kami dapat memahami pesan di dalam firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus, Sang Sumber Cinta, kami memohon. Amin. 1 Tawarik pasal 21 ayat 1-17. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada para pemuka rakyat, "Pergilah, hitunglah orang Israel dari Beersheba sampai Dan, dan bawalah hasilnya kepadaku supaya aku tahu jumlah mereka." Lalu berkatalah Yoab, "Kiranya Tuhan menambahi rakyatnya 100 kali lipat daripada yang ada sekarang. Ya Tuanku Raja, bukankah mereka sekalian hamba-hamba Tuanku? Mengapa Tuanku menuntut hal ini? Mengapa orang Israel harus menanggung kesalahan oleh karena hal itu?" Namun titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab, maka pergilah Yoab menjelajahi seluruh Israel, kemudian kembali ke Yerusalem. Lalu Yoab memberitahukan kepada Daud hasil pendaftaran rakyat. Di antara seluruh orang Israel ada 1.100.000 orang yang dapat memegang pedang, dan orang Yehuda ada 470.000 orang yang dapat memegang pedang. Orang Lewi dan Benyamin tidak dimasukkannya dalam pendaftaran, sebab titah raja itu dianggap keji oleh Yoab. Tetapi hal itu jahat di mata Allah, sebab itu dihajarnya orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Allah, "Aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh." Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Gad pelihat Daud, "Pergilah, katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan. 3 perkara kuhadapkan kepadamu. Pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukannya kepadamu." Kemudian datanglah Gad kepada Daud. Lalu berkatalah ia kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, haruslah engkau memilih 3 tahun kelaparan, atau 3 bulan lamanya melarikan diri dari hadapan lawanmu, sedang pedang musuhmu menyusul engkau, atau 3 hari pedang Tuhan, yakni penyakit sampar, ada di negeri ini, dan malaikat Tuhan mendatangkan kemusnahan di seluruh daerah orang Israel. Maka sekarang timbanglah, jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku." Lalu berkatalah Daud kepada Gad, "Sangat susah hatiku. Biarlah kiranya aku jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab sangat besar kasih sayangnya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia." Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel, maka tewaslah dari orang Israel 70.000 orang. Pula Allah mengutus malaikat ke Yerusalem untuk memusnahkannya, dan ketika hendak dimusnahkannya, maka Tuhan melihatnya. Lalu menyesallah ia karena malapetaka yang hendak didatangkannya itu. Lalu berfirmanlah ia kepada malaikat pemusnah itu, "Cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu." Pada waktu itu malaikat Tuhan itu sedang berdiri dekat tempat pengirikan Ornan orang Yebus. Ketika Daud mengangkat mukanya, maka dilihatnyalah malaikat Tuhan berdiri di antara bumi dan langit, dengan di tangannya pedang terhunus yang diacungkan ke atas Yerusalem. Lalu dengan berpakaian kain kabung sujudlah Daud dan para tua-tua. Dan berkatalah Daud kepada Allah, "Bukankah aku ini yang menyuruh menghitung rakyat, dan aku sendirilah yang telah berdosa dan yang melakukan kejahatan? Tetapi domba-domba ini apakah yang dilakukan mereka? Ya Tuhan Allahku, biarlah kiranya tangan-Mu menimpa aku dan kaum keluargaku.
tetapi janganlah tulah menimpa umat-Mu. Sahabat santapan harian, manusia seringkali merasa dirinya adalah satu-satunya yang penting dan berharga. Itulah dosa kesombongan yang dapat menghancurkan seseorang. Kebanggaan diri yang berlebihan menjadi pintu masuk yang efektif bagi si jahat untuk menjatuhkan orang-orang percaya. Demikian juga yang dialami Daud saat ia ingin mengetahui seberapa hebat kekuasaan yang dimilikinya. Daud terbujuk oleh iblis untuk menghitung orang Israel. Dalam bahasa modern, mungkin apa yang dilakukan Daud adalah sensus dan tidak terlihat sebagai hal yang salah. Namun, rupanya ada motif lain di balik penghitungan tersebut. Daud mulai merasa bahwa kemenangannya adalah karena kedikdayaan pasukan Israel. Pada mulanya, Daud bersyukur kepada Tuhan atas kemenangan demi kemenangan. Akan tetapi, iblis menggodanya untuk mengakui kemenangan itu sebagai hasil dari kehebatan dan strategi perang yang dimilikinya. Yoab, bawahan Daud, sebenarnya sudah menyadari bahwa apa yang dititahkan oleh Daud sesungguhnya tidak dikehendaki Allah. Yoab tidak sejahtera dalam menerima tugas itu, tetapi ia tetap menjalankannya. Sampai selesainya proses pendataan itu, Yoab tetap digambarkan tidak menyetujui penghitungan tersebut. Pada akhirnya, Tuhan menghukum Daud dan bangsa Israel. Alangkah cepatnya rasa syukur Daud berubah menjadi kesombongan. Demikianlah gambaran tentang betapa rapuhnya manusia, diri kita juga, terhadap godaan kesombongan. Selain mengakui Tuhan sebagai sumber pertolongan, kita juga harus menyadari bahwa segala keberhasilan dan pencapaian dalam hidup kita adalah pemberian Allah yang berkenan menyertai kita. Sadarilah adanya karya Allah dalam hidup kita agar kita tidak mudah tergoda, apalagi terjatuh dalam dosa kesombongan. Waspadalah apabila tercetus pemikiran, apalagi perkataan, "Kalau bukan karena saya, pelayanan ini tidak mungkin semaju ini." Dalam kerapuhan kita, kiranya Roh Kudus senantiasa menuntun kita untuk mengakui kehadiran Allah dan setiap saat mengandalkan Dia. Mari kita berdoa. Ya Bapa, jauhkanlah dari kami hati yang sombong. Berilah kami kerendahan hati. Di dalam dekapan sayap kasih-Mu ya Kristus Yesus, kami berteduh. Amin.